Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya bersama Mbah Ilo ya, berdua, saya Mas Diri dan Mbah Ilo ingin sedikit menjelaskan ya terkait postingan dari Mbak Meli Guslo ya, Teh Meli, terkait dengan konten kita yang melakukan kayak membongkar atas kematian misterius dari Mbak Vanessa Angel dan sang suami. Nah, dalam sebuah postingan beliau ya, sekitar 4 jam yang lalu, Mbak Meli menuliskan begini teman-teman ya. Begitu banyak prestasi bangsa kita yang sedang diraih, dan bangsa kita terkenal dengan adat ketimuran yang mengutamakan adab dan sopan santun. Untuk para pemilik akun yang sekarang memakai momen sebuah kematian dan kesedihan, tolong jangan malu-maluin bangsa kita. Jangan kebiasaan konten yang kayak gini, seliweran seenak jidat. Ini sama sekali nggak beradab dan bermoral. Yuk Bapak Ibu, Kemenfo dan adukan konten, saatnya kita show. Beresin lalu lintas perkontenan. Gak mau kan kalau ini terjadi di keluarga Bapak Ibu. Nah, pertama-tama dari tulisan ini ya, konten kayak gini berseliweran ya. Ada di situ dituliskan, jangan kebiasaan konten-konten kayak gini, seliweran seenak jidat. Oke ya Kak Meli, terutama yang buat seliweran itu bukan kita Kak, tapi TikToknya sendiri ya. Kalau Kakak kan ngambil video ini di TikTok ya Kak ya, berarti yang buat seliweran itu TikTok. Dan yang kedua Kak, kita minta maaf kepada Kakak, terutama kalau merasa tersinggung, kemudian keluarga mungkin ya. Jadi konten kita ini kan Kak, kayak mana ya, Indonesia sendiri ibaratnya masih kental sama adat-adat seperti itu Kak. Tabur bunga, mempercayai hal-hal gaib itu kan masih tinggi, apalagi adat Jawa seperti itu ya kan Kak. Nah jadi buat Kak Meli sendiri, saya hargai sih keresahan Kakak, terutama ini kan mencangkut satu profesi dengan Kakak, yaitu artis gitu ya Kak. Cuman kita pun di sini Kak, membuat konten itu juga dipikir dulu sih Kak. Artinya gini, mungkin kalau Kakak terpancing dengan thumbnail, kalau di YouTube saya Kakak lihat, di YouTube itu saya tuliskan di tentang itu ada nomor kontak saya bahkan Kak. Tanpa Kakak posting, seharusnya Kakak chat saya dulu, konfirmasi gini gini gini, pasti akan saya bales gitu. Nah jadi untuk konten saya tuh Kak, itu judul dan thumbnail itu biasanya untuk memancing sih Kak. Tapi isinya biasanya nggak ke situ gitu, malah lebih sopan santunnya lebih banyak, diskusinya juga lebih banyak gitu loh. Yang terakhir kita lakukan itu mengundang Korin ya, Korin yang Mbak. Iya benar. Dan yang hadir itu bukan Korinnya Mbak Vanessa gitu. Jadi kalau Mbak Meli terpancing dengan thumbnail, ya saya mohon maaf ya, saya dan Mbak Hilo mohon maaf, tapi di konten nggak ada sedikit pun yang menghubungkan Korinnya, itu nggak ada, dan itu berat banget itu saya rasa. Jadi kita hanya berusaha semaksimal mungkin, sebisa kami. Itulah dimana saya berdampingan dengan Mbah Ilo dan teman-teman yang lain. Memang kita kumpulan spiritual gitu kan Kak, itu memang di bidang kita gitu loh. Gimana kita mau kemudian di bidang nyanyi sementara itu nggak di bidang kita gitu loh. Dan memang momennya ini kan Kak, kalau kita lihat Mbak Vanessa sendiri beberapa bulan yang lalu, Kakak bisa lihat ya di channel-channel besar, dia itu udah diramal gitu Kak, udah bolak-balik bahas tentang kematian. Dan itulah saya rasa yang membuat ini menjadi sebuah misteri gitu loh. Kenapa bisa terjadi apa yang diramalkan itu. Nah, kalau Kakak berpendapat konten seperti ini nggak perlu gitu, awalnya seharusnya Kakak lebih kedepankan pada awalnya. Awalnya apa? Peramal-peramal yang terkenal ini Kak, kenapa meramal seperti itu gitu loh. Kalau ramalan katanya ada sebuah kemahiran seseorang, bisa bener bisa enggak. Pas dia kena bener, oke, viral dia. Tapi kan itu awalnya gitu loh Kak. Bukan hanya di YouTube kalau menurut saya sih, tapi di TV juga banyak sih konten-konten yang disahkan gitu aja ditonton sama publik, padahal itu bisa aja dikarang-karang dan segala macam. Saya rasa banyak sekali di TV ya. Bahkan sinetron-sinetron juga, kalau Kakak lihat sendiri, efeknya juga ke anak-anak, terutama anak sekolah, itu juga banyak kalau menurut saya. Jadi menurut Mbak Ilo gimana?
ini kan video kita udah direspon Mbak Hilo. Iya. Video Mbak Hilo itu masuk yang, bentar ya teman-teman. Yang ini Mbak Hilo, yang di tol ya. Yang di tol ya teman-teman ya. Jadi Mbak Meli posting video Mbak Hilo yang ada di jalan tol menabur bunga. Menabur bunga, dan di konten ini juga Mbak Hilo sempat sedikit berkomunikasi kan dengan makhluk situ. Benar. Tetapi bukan Mbak Vanessa ya teman-teman ya. Makanya teman-teman, saya sertakan link YouTube di bawah untuk teman-teman itu melihat sebenarnya secara full, jangan setengah-setengah. Sama seperti video-video lain ya, banyak sekali guru-guru besar itu yang sebenarnya apa ya, di luar nalar gitu buat kontennya, tapi ada yang mereka apa ya, pengikutnya gitu, tahu padahal itu untuk hiburan gitu. Tapi seperti ini ya, kami masih di batas wajar sih, tabur bunga gitu ya, komunikasi dengan makhluk di situ ya Mbak Elo ya. Iya benar. Jadi paling tujuan kita untuk agar supaya aman para pelintas-pelintas lain. Iya, tujuannya kan bukan untuk yang jelek, gitu. untuk yang baik gitu. Karena memang kayak ramalannya Kak Meli ya, terutama itu kan secara gaib ya Mbak Elo ya. Iya. Kalau dalam Islam sendiri dibilang itu diambil dari iblis membuka buku takdir, kemudian dia mencuri, tapi 1000 hanya satu yang benar ya. Kemudian seperti itu jadi momok tersendiri kan, semua artis diramal oleh peramal-peramal tersohor, kemudian terjadi barulah viral gitulah. Seharusnya itulah yang garis besarkan agar tidak dibuat konten seperti itu gitu loh. Nah jadi, tapi gimana ya Belo, istilahnya di Indonesia ini kontennya juga banyak drama juga kan gitu. Jadi saya sempat bingung juga gitu, karena kalau dilihat ya konten kami itu masih di batas wajar. Cuman kalau memang dilihat dari thumbnail dan judul mungkin agak berlebihan. Cuman setidaknya Mbak Meli melihat full dari YouTube gitu. Jadi biar lebih tengah-tengah ibaratnya nengok, jadi tahu dia sampai awal sampai akhir gitu sebenarnya. Karena memang kayak terakhir kami selalu mendoakan Mbak Vanessa, setiap penutupan video kami selalu mendoakan dan semoga keluarga itu diberikan ketabahan. Itu selalu kami ucapkan sih. Jadi kalau tabur bunga gitu kan, kita ninggal aja ya Mbak Elo ya. Orang ninggal aja pasti ke makam bawa bunga gitu loh. Makanya kami selalu menyertakan kalau bunga-bunga itu selalu kami bawa sih. Kalau kayak video yang Mbak Meli posting itu ada di jalan tol, Mbak Elo bawa bunga gitu. Itu sebagai apa Mbak Elo? Ya, sebagai perantara sebenarnya itu. Sebagai perantara ya. Perantara loh Mbak. Jadi gimana ya? Saya sempat sedih juga. Saya penggemar besar daripada Mbak Meli Guslo sendiri ya teman-teman. Jadi saya sekali lagi di sini saya Mas Jadi dan Mbak Elo meminta maaf sebesar-besarnya kalau memang konten ini ya terlalu membuat Mbak Meli merasa resah gitu ya. Tapi setidaknya ya saya minta ke Mbak Meli juga untuk melihat konten saya secara full, karena memang di video TikTok itu hanya sedikit-sedikit yang menegangkan saja yang saya upload. Kemudian untuk cara fullnya itu ada di YouTube gitu Kak. Jadi terutama buat keluarga juga, saya Mas Dedi dan Mbak Elo minta maaf kalau ada tersinggung gitu ya, karena memang di Indonesia itu banyak sekali orang yang berprofesi yang punya kemahiran di bidang itu gitu loh. Saya di sini sih cuman seadanya aja gitu. Saya nggak merasa hebat di bidang spiritual atau lagi Mbak Hilo gitu, nggak. Kita hanya semampunya aja. Selebihnya mungkin bisa teman-teman yang lebih ahli ya, termasuk tentang makam ya, makam yang kemarin dikubur satu liang lahat itu kami nggak ada bahas gitu Kak. Kami karena saya dan Mbak Hilo itu nggak ada kemampuan di bidang itu gitu, nggak bisa menjelaskan secara benar di bidang itu, jadi kami nggak bahas itu. Kemudian kemarin saya di konten sebelumnya bilang di thumbnail ya, itu ada sosok yang bakal jadi diadili seperti itu ya Mbak Elo. Karena memang kami merasa gitu bahwasanya kematian Mbak Vanessa dan Mas Bibi ini ada sesuatu yang mengganjal gitu. Dari awal kami buat konten itu selalu kami bilang gitu hingga akhirnya memang ada pemberitaan bahwasanya sang sopir ya masih diduga menjadi suatu penyebab gitu atas kecelakaan itu. Ya emang kita udah duga gitu, udah berfirasat seperti itu gitu loh. Jadi kembali lagi kepada Teh Meli ya,
dan keluarga, mohon maaf sebesar-besarnya kalau konten kami ada yang berlebihan, terutama dari thumbnail ya. Mungkin thumbnail itu terlalu berlebihan karena memang kami memancing gitu Kak. Memancing supaya teman-teman nonton, tapi di dalamnya itu biasanya kadang nggak membahas yang di thumbnail itu gitu kadang. Benar. Makanya buat Teh Meli mohon maaf sebesar-besarnya. Ya kami sih masih lanjut ya, Teh Meli yang membuat konten ini, cuman mungkin inilah teguran dari Mbak Meli, kami hargai dan mungkin kita akan menjaga kontennya agar tidak terlalu berlebihan gitu ya. Oke, sampai sini dulu Mbak Ella, ada yang mau disampaikan? Ya udah, sama tuh, silakan sama ya. aja. Oke ya, Teh Meli dan keluarga yang ditinggalkan, kami sekali lagi saya dan Mbak Ella minta maaf kalau misalkan dari konten kami ada yang berlebih-lebihan, terutama dari thumbnail dan judul. Saya Mas Deni dan Mbak Hilo, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berjuang untuk membela kebenaran, hancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Kakek dia.